Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, yarhamuni wa yarhamukumullah. Mudah-mudahan antum selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Ma'asyiral hadirin, nuzulul Quran, ini kita masih dalam pembahasan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Sudah kita kaji, sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin bahwasannya salah satu termasuk daripada sebab turunnya Al-Quran tidak secara langsung diangsur sama Allah selama 23 tahun adalah agar umat Nabi besar Muhammad, wabil khusus sahabat pada saat itu, gampang untuk mencerna, untuk mengamalkan apa yang diwajibkan dan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi daripada larangan-larangan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga, ma'asyiral hadirin wal hadirat, hikmah daripada kenapa Al-Quran turun tidak secara sekaligus dari langit kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kata ulama, agar gampang untuk dihafal. Karena seperti kita tahu di dalam kitab-kitab disebutkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi banyak yang menghafal Al-Quran. Kalau Al-Quranul Karim diturunkan secara sekaligus, susah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran. Ini juga termasuk kelebihan daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu itu jarang yang hafal kitab mereka. Ya, disebutkan bahwasanya murid Nabi Isa tidak semuanya, atau pengikut Nabi Isa tidak semuanya hafal Injil, pengikut Nabi Musa tidak semuanya hafal Taurat. Kenapa? Karena susah bagi mereka untuk menghafal Taurat dan Injil, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sekaligus. Akan tetapi kita, umat Nabi besar Muhammad SAW, ummatul Quran, gampang untuk menghafal Al-Quranul Karim, berkhusus sahabat dulu di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat yang Allah titipkan di dalam hati, dada orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung sekaligus menurunkan Al-Quran agar kita, umat Nabi besar Muhammad SAW, gampang menghafal Al-Quran. Karena, ma'asyiral hadirin, Al-Quran itu kalamullah azza wa jal, berat sekali. Kalau bukan Al-Quran dibaca oleh Nabi besar Muhammad, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak ditransfer melalui lidah Nabi besar Muhammad, maka kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Tidak segampang itu. Anak kecil di zaman sekarang, Masya Allah, belum dewasa, belum balik, sudah banyak yang hafal Al-Quran. Kenapa ada kemudahan seperti itu? Karena Al-Quran ditransfer melalui lisan, lidah Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakannya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya wahai Muhammad, kami gampangkan Al-Quran untuk umatmu karena Al-Quran kami transfer melalui lidahmu. Jadi kalau bukan karena Nabi, kita tidak akan bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka dari itu, hikmatullah, hikmah dari Allah, rahmat dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, Allah turunkan Al-Quran tidak sekaligus agar kita, wabil khusus sahabat dahulu, gampang mencerna, memahami dan menghafal Al-Quranul Karim. Karena sahabat dahulu itu bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal. Jadi kalau kita sekarang hanya puas dengan menghafal Al-Quran, itu salah sekali. Sudah hafal Al-Quran kayak sudah paling alim sedunia, itu salah. Sahabat terdahulu, sahabat-sahabat Nabi itu, selain mereka menghafal Al-Quran, mereka juga mengkaji tafsir Al-Quran. Mereka membahas apa yang disebutkan oleh Allah. Ini artinya apa? Ayat ini artinya apa? Tafsirnya apa komentar Nabi tentang ayat ini? Disebutkan Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, aku mempelajari surat Baqarah itu selama 2 tahun, kata beliau. Selama 2 tahun beliau mempelajari, mengkaji surat Baqarah yang 200 lebih ayatnya. Artinya mereka bukan hanya menghafal. Mereka kalau mau menghafal Al-Quran 1 bulan 2 bulan selesai, hafalan mereka kuat semua. Tapi selain mereka menghafal Al-Quran,
mereka juga mengkaji apa yang ada di dalam makna ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu, kalau Al-Quran tidak diturunkan secara terpisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah bagi mereka untuk memahami daripada makna-makna ayat suci Al-Quran. Jadi itu, ma'asyal hadirin, termasuk salah satu hikmah kenapa nuzulul Quran yang kedua kalinya dari langit bumi kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak diturunkan secara langsung oleh Allah, akan tetapi dibagi sama Allah selama 23 tahun. Terkadang kata ulama satu surat turun kepada Nabi Muhammad, seperti surat Fatihah turun sekaligus satu surat. Terkadang hanya 5 ayat turun, terkadang hanya 10 ayat, terkadang ada setengah surat yang turun kepada Nabi besar Muhammad, tergantung momennya. Jadi Allah itu kadang menurunkan ayat suci Al-Quran nunggu ada kejadian. Ada kejadian yang terjadi kepada Nabi atau kepada sahabat, diturunkan ayat suci Al-Quran. Atau terkadang ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukumnya ini? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya tadi tentang khamar, turun ayat suci Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang masalah perempuan yang datang bulan, turun ayat suci Al-Quran. Jadi terkadang karena ada pertanyaan, Allah turunkan ayat suci Al-Quran. Namun kebanyakan kata ulama bukan karena pertanyaan, memang diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pertanyaan, tanpa ada kejadian, diturunkan secara langsung Al-Quranul Karim, dan ditutup dengan meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal, sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Ditutup bab pintu wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quran tertibnya, dari suratnya, dari ayatnya, itu semua tertib dari Allah melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi walaupun turunnya terpisah-pisah, seperti Al-Fatihah, itu tertib suratnya surat pertama, padahal bukan ayat dan surat pertama yang turun. Surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat pertama kali yang turun, tapi tertibnya di juz 30 dan hanya 6 ayat. Sisanya tidak pertama kali, bukan termasuk ayat yang pertama kali turun. Nah, jadi tertib Al-Quran sekarang itu bukan tertib turunnya, bukan tertib turunnya, akan tetapi tertib yang dirapikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, Fatihah taruh di surat pertama, Baqarah di surat kedua, Ali Imran surat ketiga, begitu sampai selesai, sampai An-Nas, itu semua tertib Nabi. Ayatnya pun juga begitu. Ini tidak ada khilaf, yang meragukannya bisa keluar dari agama Islam. Ayatnya juga begitu. Ayat pertama Fatihah taruh di sini, ayat kedua begini, ayat ketiga begini, itu semua tertib Nabi besar Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kurang lebih ma'asyarul hadirin masalah daripada pembahasan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ummatul Quran, umat yang semangat membaca Al-Quran di bulan Al-Quran, itu bulan suci Ramadan, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bisa memahami makna-makna Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.